Jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang berikutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kalau sudah mengarah kepada Pancasila, ini sebenarnya sederhana penjabarannya. Kalau dia sila pertama, sila 1, sila pertama ini kan arahnya adalah kepada konsep ketuhanan, konsep agama, ajaran agama, dan konsep toleransi beragama. Sila yang kedua ini mengarah kepada kemanusiaan, hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia, berhubungan dengan budaya, peradaban, berhubungan dengan bagaimana manusia itu berhubungan antar manusia. Kemudian sila yang ketiga ini arahnya adalah kepada persatuan, kepada nasionalisme, kepada hal-hal yang berhubungan dengan NKRI, berhubungan dengan identitas nasional. Ini contohnya seperti hal berhubungan dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lain-lain sebagainya. Lagu kebangsaan juga. Sila keempat ini konsepnya adalah kerakyatan. Berarti berhubungan dengan konsep demokrasi, konsep musyawarah mufakat, tentu sidang juga masuk ya, dan pemilu sebagai bagian demokrasi, dan serta berhubungan dengan sistem ketatanegaraan. Jadi kalau ada kata DPR, DPD, dan sebagainya itu sudah mengarah ke sila keempat. Sila 5 ini arahnya adalah keadilan sosial. Berarti ini kegiatan sosial berhubungan dengan ekonomi, sumber daya alam dan pemanfaatannya, berhubungan dengan tolong-menolong, gotong royong, itu berhubungan ke arah ke sila kelima ini, dan juga berhubungan dengan pemerataan pembangunan yang tujuannya untuk adanya kesejahteraan. Kalau diperhatikan di sini kata kuncinya adalah bagian seluruh umat manusia, kemudian bekerja sama dengan bangsa lain, tentu arahnya adalah ke sila kedua. Jawabannya B. Soal berikutnya, suka memberi kepada orang lain agar dapat mandiri serta menghormati hak orang lain adalah pengamalan sila. Ini seperti penjelasan yang sebelumnya. Di sini ada konsep tolong menolong, memberi kepada orang lain agar dapat dia mandiri, kemudian menghormati hak orang lain. Berarti ini adalah konsep tolong menolong. Kalau konsep tolong menolong sudah tentu arahnya ke sila yang kelima. Yang berikutnya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah
manakah di antara orang-orang dalam kasus berikut ini tetap menjadi warga negara Indonesia? Yang mana yang tetap menjadi warga negara Indonesia? Berarti ini harus dicek satu persatu. Kalau dia bisa menjadi warga negara asing atau tetap menjadi WNI. Kita perhatikan yang pertama, A. Seorang wanita Indonesia, berarti dia ada wanita ya WNI, kawin dengan laki-laki asing, dia menikah atau kawin dengan WNA dan tinggal di negara suami. Ya, ini tadi istrinya ya, kita perjelas ini istrinya, ini suaminya. Kemudian si istri di sini dijelaskan tinggal di negeri suami atau di negara gitu maksudnya. Dia tinggal di sini. Kemungkinan si WNI ini kemungkinan bisa hilang warga negara Indonesianya karena dia tinggal di negara suaminya. Berarti yang A salah. B. Bagaimana yang B? Kita lihat pemahamannya. Seorang anak usia 10 tahun diangkat sebagai anak oleh orang asing. Peraturannya bahwa anak usia hingga 5 tahun dan diadopsi oleh WNA akan tetap menjadi WNI hingga umur 5 tahun. Hingga usia 5 tahun tersebut. Berarti pengertiannya bahwa seorang anak yang usianya 10 tahun diangkat oleh WNA menjadi anaknya kemungkinan. Jadi ini dia nanti kemungkinan ini si anak ini, kemungkinan si anak bisa menjadi WNI, tetap WNI atau telah berubah menjadi WNA. Berarti yang ini kita anggap salah. C. Orang Indonesia tinggal di luar negeri selama 10 tahun dan bukan dalam rangka dinas. Jadi ini dia di luar negeri selama 10 tahun. Peraturannya tinggal 5 tahun terus menerus, artinya tanpa melapor, dan bukan dinas resmi dari Indonesia, ini akan kehilangan warga negara Indonesianya. Jelas yang C udah pasti salah. D. Seorang atase. Atase itu adalah jabatan di KBRI ya, tingkatan korps diplomatik yang terendah. Atase ini adalah pegawai yang berdinas di KBRI negara asing. Jadi seorang atase walaupun dia berdinas di KBRI, tentu dia tetap akan menjadi warga negara Indonesia sekalipun dia berada di negara asing. Dan ini benar, dia akan tetap jadi WNI. Tidak mungkin atase itu berubah jadi WNA. Karena dia adalah pegawai Indonesia yang bertugas di negara asing. Kalau yang E, seorang yang mengikuti secara sadar kegiatan dinas militer asing. Jadi kalau ada yang mengikuti dinas militer asing, yang ini untuk pilihan E ya. Jadi ikut dinas negara asing, ini seperti militer, ini akan kehilangan warga negara Indonesianya. Oleh karena itu jawaban yang
tepat adalah yang D. Soal yang berikutnya. Seorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia bisa hilang karena hal-hal berikut. Jadi kewarganegaraannya bisa hilang karena apa? Pertama, dia tidak menolak. Oh, ini yang ditanya kecuali. Ini harus diperhatikan soalnya karena yang ditanyakan adalah kecuali. Ini dilihat ya kata kecuali. Tidak menolak, tidak melepaskan kewarganegaraan lain meskipun yang bersangkutan mendapat kesempatan. Berarti kalau dia mendapat kesempatan, tidak menolak berarti hilang WNI-nya. Ini yang ditanya yang kecuali berarti yang salahnya. Berarti ini benar. Bisa hilang, artinya bukan ini jawabannya. B. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Ini dinas negara asing. Bisa hilang WNI-nya. Berarti ini benar. Yang ini benar. C. Bertempat tinggal di negara lain selama 5 tahun terus menerus dan bukan dalam rangka dinas. Ya, itu bisa hilang. Karena dia harus 5 tahun dia harus melapor. Dan bukan dalam rangka dinas di sini. Ini benar, ini akan hilang. D. Memperoleh kewarganegaraan bukan atas kehendak sendiri. Jadi tanpa disadari dia mendapat kewarganegaraan lain dan itu bisa dia menggunakan hak repudiasi atau menggunakan hak menolak atau hak state cell aktifnya untuk melepaskan salah satu. Tapi WNI-nya tetap tidak akan hilang. Ini salah. Permohonan kepada presiden, jadi memohon kepada presiden oleh seseorang telah kawin 18 tahun berarti ini sudah dewasa, ini benar, bisa hilang. Karena yang ditanya kecuali maka jawabannya yang D. Salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas. Pengertian dari asas akuntabilitas tersebut maksudnya di sini. Jadi ada beberapa asas yang harus kita lihat penggunaan istilahnya. Ada istilah akuntabilitas. Akuntabilitas artinya terbuka atau bersifat transparan. Kemudian ada nanti asas profesionalitas. Jadi kalau sudah asas profesionalitas ini profesi sesuai. Ini artinya profesionalitas ini sudah bisa dipahami bahwa ini adalah orang ahlinya, keahlian. Kemudian yang berikutnya ada asas yang dikatakan dengan proporsionalitas. Proporsionalitas ini artinya sesuai, ya sesuai dia antara atau dia seimbang. Proporsional itu artinya seimbang. Tentu seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian ada asas yang sifatnya inovatif. Inovatif, tentu inovatif ini artinya bisa dikatakan inovasi. Ya, ini dia bersifat berinovasi. Kemudian ada namanya asas kepastian hukum. Berarti ini artinya sesuai dengan peraturan. Ya, itu dia asas yang ada dalam istilah-istilahnya. Kalau diperhatikan ke soal, yang ditanya adalah asas
Akuntabilitas, ini yang ditanya, berarti seimbang, akuntabilitas terbuka atau transparan. A, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir kegiatan pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dipertanggungjawabkan, berarti ini transparan, sesuai dengan peraturan, ini benar ya. B, asas mengutamakan keahlian, ini profesionalitas. Profesionalitas, salah, ini yang B salah. Kemudian asas pembangunan inovatif, salah juga. Kemudian asas mengutamakan keseimbangan, ini proporsionalitas. Proporsionalitas, salah berarti. Asas yang membukakan diri terhadap hak rakyat memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi golongan dan rahasia negara. Ini pengertiannya asas yang membukakan kepada masyarakat. Ya, ini sepertinya membukakan diri, terbuka terhadap informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif, dengan memperhatikan perlindungan. Sementara yang A, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka jawaban yang sesuai adalah yang A, menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu soal tentang asas. Sepertinya ini adalah soal yang terakhir. Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk menciptakan. Ini adalah tentang bagaimana keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika itu diarahkan untuk menciptakan, tentu menciptakan kestabilan, menciptakan kerukunan. Ya, suku bangsa ini dia hendaknya diarahkan tentu untuk menciptakan kerukunan, menciptakan kestabilan dan mempertahankan keamanan bisa saja, tapi yang benar adalah menciptakan kerukunan hidup untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jawabannya adalah yang B. Itulah penjelasan saya tentang materi tryout yang sudah diujikan. Ada 15 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dari setiap penjelasan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.